Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah tarawih Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah atas karunia kehidupan, karunia umur panjang, karunia kesempatan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan di mana dilipat gandakan pahalanya dari ibadah-ibadah kita. Hadirin wal hadirat, sebuah ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan ma kuntu ahsibu anna waqta yamurru bi hadhihi sur'ah. Waktu saya belajar di dokter, artinya saya tidak menduga, sungguh saya tidak menduga bahwa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita mengawali Ramadan dan ternyata sekarang sudah berada di hari ke-17 Ramadan. Di tengah masyarakat kita 17 Ramadan dirayakan sebagai hari peringatan nuzul Quran. Saya lupa menyebutkan bahwa tema saya sekarang ini adalah Al-Quran dan masyarakat kita sebagai penduduk mayoritas Muslim di Indonesia. Nah, walaupun dirayakan sebagai peringatan nuzul Quran, namun dalam literatur sesungguhnya banyak dijelaskan bahwa nuzul Quran itu beragam, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sebelum tanggal 17, tanggal 14, 15. Ada yang mengatakan di 10 hari terakhir, tanggal 24 atau tanggal 20 Ramadan. Nah, di kita dirayakan di tanggal 17. Oke, itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis yang kemudian menjadi tradisi yang turun-temurun bahwa tanggal 17 Ramadan dinilai dianggap sebagai nuzul Quran, yakni hari turunnya Al-Quran. Kita di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Lalu bagaimana keterkaitan antara Al-Quran dengan situasi kondisi masyarakat kita? Dalam istilah Arab dikatakan anwa wa ashkal, yakni beragam warna dan bermacam bentuk. Jadi begitu beragam sikap perilaku terhadap Al-Quran ini, terhadap bacaan Al-Quran ini. Kalau kita lihat di televisi swasta di mana ada ajang lomba tahfiz Al-Quran di antara anak-anak, masya Allah, cukup menggembirakan bahwa ternyata banyak anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran. Lalu belakangan ini dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena ma'had tahfiz Al-Quran di banyak tempat. Ya, Syekh Ali Jabir almarhum memelototi ya tentang tahfiz Al-Quran, kemudian bantuan sejuta Al-Quran, bantuan untuk kalangan tunanetra, Al-Quran braille, ya elektronik. Masya Allah, luar biasa kalau dilihat dari perkembangan belakangan ini. Tapi ada yang menarik, yakni hasil penelitian Ustazah Irina Handono. Ustazah Irina Handono melakukan satu penelitian. Beliau rumahnya dulu di Bekasi, saya pernah ke rumahnya. Beliau setelah menjadi mu'alaf, menjadi ustazah, kemana-mana beliau berceramah mengcounter tentang ajaran-ajaran Kristiani karena memang beliau dari sana. Lalu beliau tertarik melakukan penelitian tentang kesadaran masyarakat kita dengan Al-Quran ini, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang menarik, hasil dari penelitian beliau dalam satu kesimpulan begini, bahwa
membaca Al-Quran. Dari mereka yang banyak tidak bisa membaca Al-Quran, ternyata lebih banyak lagi yang tidak memahami Al-Quran. Dari mereka yang banyak tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak memahami Al-Quran, ternyata lebih banyak lagi yang tidak mengamalkan Al-Quran. Itu kesimpulan dari hasil penelitian Irina Handono tentang masyarakat kita dan kesadaran membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Bahwa dalam perkembangan kemudian di negara kita banyak ujian, banyak cobaan, banyak musibah, bahkan masyarakat yang menjadi mayoritas ternyata tidak berdaya dalam berbagai aspek kehidupan, aspek ekonomi, politik, dan sebagainya, yang membuat kita semua prihatin. Apatah lagi ketika banyak ulama-ulama yang ditangkap, yang belakangan Haji Munarman yang menjadi kuasa hukum dari Habib Rizik Sihab juga ditangkap, kemudian ramai diberitakan. Lalu ada sharing dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp lainnya, yakni menjelaskan tentang ketidaksetujuan penangkapan itu dan kekhawatiran, dan kita mayoritas beragama Islam ini hanya bisa menurut dada. Boleh jadi apa yang dikatakan oleh Irina Handono dalam penelitiannya itu benar adanya, bahwa yang tadi muncul ke permukaan anak-anak hafal Al-Quran, kemudian ketika lomba Qiraatul Quran internasional dari Indonesia menjadi juara, berapa persentasenya? Mungkin kecil sekali persentasenya, tapi mayoritasnya boleh jadi apa yang dikatakan Irina Handono itu benar. Karena itu kemudian Al-Quran tidak menjadi power di tengah masyarakat kita. Umat Islam tidak berdaya. Boleh jadi karena memang tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan tidak mengamalkan Al-Quran. Sehingga keberadaan Al-Quran tidak terlalu banyak membantu secara signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini. Padahal kalau coba kita telaah dari berbagai referensi, bahwa ada begitu banyak keuntungan membaca Al-Quran itu. Yang pertama, dengan membaca Al-Quran menjadi jalan mudah meraih cinta Allah. Kita kalau cinta, apapun kita berikan. Allah cinta kepada kita, makhluknya yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Tentu sebelum kita berdoa memunajat, Allah berikan yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan yang kedua, membaca Al-Quran menjadi proteksi diri dari bahaya fitnah. Sekarang ini fitnah luar biasa, begitu mudah kita dapatkan di medsos, begitu mudah kita saksikan fitnah yang menimpa umat Islam, fitnah yang menimpa para ulama, para asatidz. Dengan membaca Al-Quran bisa menjadi satu kekuatan, menjadi tameng dari adanya fitnah. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran akan membuat kita menjadi orang-orang yang istimewa. Itu sudah janji Allah. Kita akan menjadi hamba Allah Rasulullah yang diistimewakan. Yang keempat, dengan baca Al-Quran hidup akan penuh dengan kemuliaan. Setidaknya mulia di hadapan Allah. Setidaknya kalaupun secara ukuran duniawi kita belum mulia di tengah masyarakat, aku yakin mulia nantinya di alam kubur, mulia nantinya di alam akhirat. Keuntungan yang kelima, kalau kita membaca Al-Quran akan meraih kebaikan yang berlipat ganda. Bagaimana tidak? Satu huruf ada 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kalau kita baca dikalikan pahalanya 70 kali lipat. Lalu yang keenam, dengan baca Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat di hari kiamat. Kita semua manusia tidak luput dari salah dan hilaf. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia di tempat salah dan hilaf. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam berbuat salah, sering berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, berbunyi, bergibah, menceritakan aib orang lain.
nantinya kita mendapat siksa kubur dan di alam akhirat kita terancam masuk neraka, maka Al-Quran bisa menjadi tameng, bisa menjadi syafaat yang nantinya menolong kita. Ada sebuah kisah tentang bacaan Al-Quran. Kita semua akan mati, akan dikubur. Lalu ketika sudah semuanya yang mengantar sudah pada kembali, lalu Munkar dan Nakir datang. Namun di situ ada seorang pemuda yang gagah, yang tampan, ada di hadapan kita. Ketika Munkar dan Nakir akan mengajukan pertanyaan, dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah sahabat dia. Kalau mau bertanya, tanya sajalah kepada si mayit. Saya akan tetap di sini. Lalu si pemuda tampan tadi melirik kepada si mayit dan berkata, jangan khawatir, saya adalah sahabatmu. Saya akan mendampingi kamu selama kamu mengalami pertanyaan-pertanyaan ataupun setelah itu. Setelah malaikat Munkar dan Nakir pergi, kemudian dia menjaga si mayit tadi, lalu dia hamparkan permadani sejauh mata memandang. Lalu dia katakan, saya adalah sahabat kamu. Sayalah Al-Quran yang kamu baca, baik dalam keadaan disirri, bacaan dengan tenang maupun bacaan dengan jahriyah, bacaan dengan terbuka, bacaan dengan terdengar. Tidak usah khawatir. Maka ini yang dikatakan di alam kubur ada satu di antara dua konsekuensi, nikmat kubur dan siksa kubur. Lalu lubang di antara lubang api neraka atau taman di antara taman surga. Maka inilah berkat Al-Quran terhampar bagaikan taman di antara taman surga. Lalu keuntungan membaca Al-Quran yang selanjutnya bahwa ternyata Al-Quran itu berdampak kepada kesehatan diri kita. Ada begitu banyak keuntungan bagi kesehatan. Pertama, dengan membaca Al-Quran menenangkan jiwa bagi yang membaca. Yang kedua, merangsang pengaktifan dan pengendalian syaraf otonom. Yang ketiga, kalau kita rajin membaca Al-Quran, membangkitkan sistem imun yang melemah. Ada begitu banyak organ-organ tubuh kita sesuai dengan perkembangan usia kita, maka imunitas kita menjadi berkurang. Jadi kekebalan tubuh kita berkurang, sel-sel kita semuanya berkurang. Maka dengan membaca Al-Quran, dia menambah imunitas. Mudah-mudahan. Kemudian dengan membaca Al-Quran akan mengurangi atau menurunkan tingkat stres manusia dengan keterbatasannya, dengan berbagai problema hidup yang dialaminya, rentan terhadap yang namanya stres dan depresi. Dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah bisa menguatkan diri kita, emosi kita, dan bisa menghindari dari yang namanya stres dan depresi. Lalu dengan membaca Al-Quran, menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Blood is life. Darah itu adalah kehidupan, dan detak jantung juga adalah menentukan hidup kita. Dengan membaca Al-Quran akan memperlancar peredaran darah, memperlancar detak jantung, yang akhirnya membuat kita sehat dan membuat kita panjang umur insya Allah. Kemudian dengan membaca Al-Quran membantu memusnahkan sel-sel kanker. Akan muncul, ada begitu banyak sel-sel kanker dalam tubuh kita. Al-Quran akan memusnahkan. Kita sering melihat di medsos penelitian ya tentang virus corona misalnya. Ya, jadi kalau begitu dia mendengar bacaan Al-Quran, begitu mendengar azan, ternyata reaksinya luar biasa. Kemudian dengan membaca Al-Quran meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kita semua yang di atas 40 tahun mengalami terjadi penurunan daya ingat menjadi pelupa. Dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi obat dari penyakit manusia secara usia yang menjadi pelupa, yang sering kali kita berkurang daya ingatnya. Maka baca Al-Quran menjadi bertambah. Bahkan orang yang baca Al-Quran di atas usia 70-80 tahun, dia masih kuat daya ingatnya. Dan terakhir, membaca Al-Quran menjadi nutrisi terbaik bagi otak kita. Nutrisi terbaik bagi otak kita. Nah, hadirin dan hadirat, membaca Al-Quran tidak harus bayar, tapi pahalanya luar biasa.
Masjidil Haram, ya banjir batu-batu es gitu ya, luar biasa deras. Di luarnya air deras sekali sampai bisa membawa mobil ya, Masya Allah luar biasa. Tetapi di luar itu kebetulan saya dengan Pak Ustadz Haji Hadi pernah ngobrol bersama dengan Ustadz di sini bareng-bareng. Masya Allah, kita tahu bahwa kalau kita ibadah umroh ketika di Masjid Nabawi, kalau kita sholatnya dapat kelipatan 1000 kali lipat, 3 hari di sana berarti 15 kali sholat wajibnya belum sunatnya, lalu pindah ke Mekah sholat di Masjidil Haram selama 4 hari berarti 20 kali sholat wajib dan sekian kali sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, qabliyah, ba'diyah, bahkan sholat qadha ya selama di sana kali 100.000 kali lipat. Tapi kan untuk bisa mendapat kelipatan itu harus umrah dulu, haji dulu, bayar dulu puluhan juta. Bagaimana kita tak punya uang bisa dapat kelipatan pahala? Ini kesempatan Ramadan, baca Quran dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat, berkali lipat pahala kita. Ramadan ini datangnya setahun sekali. Oleh karena itu dalam konteks memanfaatkan momentum Ramadan dan kemudian memperlakukan Al-Quran bagi kita ini sebagai umat Islam, maka asumsikan bahwa seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, tahun depan kita nggak dapat lagi pahala puasa, tahun depan nggak dapat lagi pahala sholat, nggak dapat lagi pahala sedekah, nggak dapat lagi kecuali 3 hal yang disampaikan oleh Nabi: sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Di luar itu kita nggak dapat lagi. Maka ada sisa 13 hari. Mari kita maksimalkan. Saya tutup dengan surat Al-Imran ayat 133. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bergegaslah menuju ampunan Allah, bergegaslah untuk menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketemu tuh, kita mohon ampun ingin jadi penghuni surga dengan tujuan puasa. Yaitu alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Maka persis dengan lagi-lagi bekal kita untuk hari kematian, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka siapkanlah bekal sebab sebaik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita, menguat diri kita untuk memanfaatkan sisa Ramadan yang 13 hari lagi. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.